number 1, pass. Next battery number 2. Number 2, pass. Next battery number 3. Number 3, pass. Next battery number 4. Oke, halo, selamat siang kawan Hyoki dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung dengan kami di Facebook dan YouTube Live Hyoki Indonesia. Perkenalkan, saya Mayang, selaku Marketing Eksekutif dari PT Hyoki Electric Instrument. PT Hyoki Electric Instrument atau biasa dikenal dengan Hyoki Indonesia merupakan prinsipal dari Hyoki II Corporation yang berkantor pusat di Ueda, Jepang. Hyoki bergerak di bidang alat ukur elektrikal dan elektronik seperti power quality analyzer, tang ampere, digital multimeter, memori high corder, dan masih banyak lainnya. Hari ini, kami akan membahas salah satu produk Hyoki yang terbaru, yaitu Hyoki Battery Tester BT3554-50 series. Nah, mungkin sudah banyak nih dari Anda yang menggunakan Hyoki Battery Tester tipe sebelumnya, yaitu BT3554. Nah, kali ini kita akan melihat apa perbedaan Hyoki Battery Tester tipe sebelumnya dengan tipe terbaru yaitu BT3554-50 series, serta untuk mengetahui fitur terbaru apa yang ada di Hyoki Battery Tester ini. Oke, sebelumnya kita sapa-sapa dulu ya yang sudah join nih. Oke, mungkin tadi sih ada sedikit kendala ya sama Facebook Live kita. Cuman jadi tadi sudah ada tuh beberapa rekan dari Singapura, dari Kevin. Halo Kevin, how are you? Juga tadi ada Rumo. Halo, apa kabar? Juga ada, tadi ada siapa lagi ya? Kita coba lihat. Oh, ada Akmalia, halo. Ada Ibu Sri Wahyuni Astuti, halo. Sukses selalu untuk Hyoki. Kata terima kasih Ibu. Terima kasih sudah bergabung, kawan Hyoki sudah bergabung dengan kami di Hyoki Facebook Live hari ini. Oke. Nah, hari ini saya nggak sendirian. Karena saya akan ditemani oleh rekan saya, Pak Beni Rahmanto, selaku Business Development Manager dari Hyoki Indonesia. Oke, selamat siang Pak Ben. Oke, halo, selamat siang Ya. semuanya. Halo, oke. Nah, ini karena COVID situation ya Pak, kita tetap harus stay safe dong. Kita harus stay safe, tetap pakai masker, jaga jarak ya Pak. Ya. Oke, kita pakai dulu maskernya. Oke. Nah, kita berdua juga ada Pak Rahmat ya Pak. Di Ueda Room ada Pak Rahmat Hidayat selaku Product Marketing dari Hyoki Indonesia. Halo, Pak Rahmat. Oke. Sip. Nah, Pak Ben, hari ini kita akan membicarakan apa nih Pak Ben? Oke, hari ini rencananya kami itu kita akan mengeksplor seperti apa sih BT 3554-50 itu, kemudian fitur-fitur apa saja, fitur baru apa saja yang disematkan di produk ini. Itu karena beberapa hari ini memang produk ini kayak jadi trending topik. Banyak banget pertanyaan yang masuk ke kita terkait dengan BT 3554-50. Apalagi ini produk terbaru ya Pak? Betul sekali. Ini bukan hanya minority change soalnya, tapi memang ada beberapa produk, beberapa fitur yang ditambahkan di BT 3554-50 ini. Nah, oke Pak Ben. Nah, jadi Pak Ben sebelumnya kan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Ya, betul sekali. Nah, ada 4 pertanyaan yang sudah kita pilih nih Pak untuk dijawab di awal. Nah, tapi teman-teman kawan Hyoki lainnya bisa menuliskan, apabila ada pertanyaan bisa menuliskan di kolom komen ya. Nah, untuk 4 pertanyaan yang sudah dipilih dari hari sebelumnya akan saya bacakan. Pertama dari Pak @andre_pjb97. Halo Pak Andre, mungkin sudah bergabung. Nah, pertanyaan dari Pak Andre, saat ini perkembangan baterai hampir semuanya mengarah ke lithium ion baterai. Mengapa Hyoki masih concern dengan alat tes untuk baterai lead acid? Nah, itu dia. Pertanyaan kedua dari @muh.iksan_ptba. Halo Pak, terima kasih pertanyaannya.
Pertanyaannya, faktor apa saja yang menyebabkan baterai menjadi turun kapasitasnya? Oke, pertanyaan ketiga dari @dirgantara_fajri. Halo Pak, mungkin sudah bergabung. Jika yang diukur adalah resistansi atau hambatan, bisakah kita mengukurnya dengan menggunakan multimeter biasa? Dan apakah ada perbedaan hasil jika kita mengukur resistansi baterai dengan menggunakan DMM dibandingkan dengan baterai tester? Dan mengapa? Dan pertanyaan keempat nih, terakhir. Dari Pak Agus _PLN 123. Wah, ini Pak Agus. Halo Pak. Terdapat beragam metode dalam pengukuran baterai, seperti charge discharge dan konduktansi. Lantas di sisi manakah keunggulan dari penggunaan metode internal resistance? Wah. Nah, pertanyaannya bagus banget ya Pak. Oke. Nah, ini kan udah aku infokan ya Pak sebelumnya ke Bapak, berarti Pak Benny udah ada dong jawabannya. Ya. Oke, terima kasih Bu Maya. Ini pertanyaannya luar biasa sekali ya. Jadi beberapa sangat teknis. Yes, ya. Tapi saya yakin lah ini bagus buat kita semua. Jadi mungkin teman-teman semua masih berpikir ya, kenapa Hyoki nih masih concern di perangkat pengetesan untuk lead acid battery, terutama jenisnya salah satu yang paling terkenal kan jenis VRLA. Nah, mungkin bukankah ya saat ini lithium ion battery itu adalah tipe yang paling banyak dipakai, terutama sejak kendaraan listrik mulai berkembang pesat. Nah, jadi betul sekali, secara power density itu memang lithium ion battery itu lebih unggul. Namun hal ini tidak serta-merta membuat lead acid battery jadi ditinggalkan. Nah, market yang membutuhkan baterai ini sebenarnya masih sangat besar, ya, terutama untuk aplikasi yang mana power density itu bukanlah satu hal yang utama, misalnya UPS. Nah, dan jika kita menilik pada global market share, lead acid battery sendiri bahkan itu masih menduduki peringkat kedua dengan market share sebesar kurang lebih 33%. Dan lithium ion battery itu masih menjadi yang terbanyak dengan kurang lebih 40%, dan saya sendiri yakin sharingnya ini akan semakin besar persentasenya. Kemudian diikuti oleh alkalin baterai kurang lebih 15%. Nah, mungkin kita juga tahu bahwa alkalin baterai ini adalah tipe baterai primer atau non-rechargeable. Sementara untuk rechargeable baterai lainnya seperti nikelin kadmium dan nikelin metal hydride itu ada di kurang lebih 2-3%. Nah, jadi kesimpulannya market untuk lead acid sendiri itu sebenarnya masih besar. Ya, itulah kenapa Hyoki tetap salah satunya membagi fokus di sini gitu. Kemudian memang tidak semua aplikasi itu membutuhkan lithium ion battery gitu ya. Mengingat ada banyak hal baru yang harus diperhitungkan ketika kita mau beralih dari lead acid ke lithium. Nah, misalnya dari sisi cost-nya maupun maintenance-nya pun juga berbeda, karena perlakuan lithium ion battery sendiri itu berbeda dengan lead acid. Dan kemudian ya, meskipun si BT3554 ini didesain untuk lead acid battery, bukan berarti Hyoki tidak punya perangkat untuk baterai tester untuk lithium. Karena bisa dikatakan hampir semua lithium ion battery manufacturer ya yang saat ini yang gede-gede itu hampir seluruhnya sudah menggunakan Hyoki baterai tester seperti 3561, 62, 63 dan BT4560 yang memang didesain khusus untuk production line. Jadi kira-kira begitu. Nah, menjawab pertanyaan yang kedua, apa penyebab baterai bisa mengalami penurunan kapasitas? Oke, ini pertanyaannya bagus banget. Jadi sebenarnya ada banyak faktor yang menjadi penyebab sebuah baterai itu mengalami penurunan kapasitas, atau dalam bahasa teknisnya itu adalah battery deterioration. Ya, agak ribet ini. Misalnya nih, perlakuan terhadap si baterainya itu sendiri, seperti misalnya terlalu sering over discharge, kemudian dia diletakkan di temperatur ruangan yang memang panas gitu. Kemudian
ada juga dari faktor kualitas dari si active materialnya sendiri atau chemicalnya, winding tap dan sebagainya. Nah, tapi di sini mungkin kita persempit saja ya mengenai kira-kira apa sih yang terjadi di dalam sebuah baterai ya, di internal si baterai itu ketika dia mengalami deterioration atau degradasi. Nah, misalnya nih kita bicara tentang lead acid battery. Nah, ini ya di sebelah gambar sebelah kiri ya, itu adalah bagian detail dari sebuah lead acid battery. Nah, sebuah baterai lead acid. Nah, seperti kita ketahui, terdapat 3 komponen utama dalam sebuah lead acid battery. Komponen pertama itu ada di elektroda, ya ada 2 elektroda. Yang pertama elektroda positif dan yang kedua elektroda negatif. Nah, si elektroda positif ini terbuat dari material timbal dioksida atau PbO2. Nah, kemudian elektroda negatifnya terbuat dari Pb dan elektrolit umumnya terdapat senyawa H2SO4. Nah, setidaknya ada 3 hal yang memicu terjadinya deterioration atau degradasi. Nah, pada elektroda positif itu lebih banyak ke perubahan secara fisika. Ini akan terjadi di mana pada saat baterai dalam posisi charging, itu umumnya active material, ya PbO2 itu kan umumnya ditaruh atau disimpan dalam satu wadah yang terbuat dari bahan antimoni semacam kalsium. Nah, ada yang berbentuk kisi-kisi, ada juga yang berbentuk semacam tabung. Nah, selama proses charging, si kisi-kisi ini akan mengalami oksidasi sehingga timbullah korosi, dan ujung-ujungnya atau efeknya adalah kisi-kisi menjadi lebih panjang dan tipis sehingga dia dapat mendegradasi kontak dengan aktif material. Nah, pada akhirnya ini akan berdampak pada naiknya internal resistance sehingga power yang terekstrak dari si baterai itu akan berkurang. Nah, fenomena destruktif lainnya itu terjadi di kutub negatif atau negative plate. Di sini chemical degradation terjadi pada saat baterai di posisi discharge. Nah, ini biasanya ditandai dengan munculnya struktur kristal ya yang menutupi elektroda. Nah, faktor atau fenomena ini itu dikenal dengan istilahnya sulfation. Nah, efeknya kurang lebih samalah dengan apa yang terjadi di elektroda positif. Nah, saat si kristal sulfat ini menempel di permukaan elektroda negatif, area reaksi antara elektroda dengan elektrolit itu akan berkurang sehingga menyebabkan resistansi internal material baterai itu meningkat. Ya, terakhir adalah dari sisi elektrolitnya. Semakin lama, konsentrasi H2SO4 pun akan berangsur turun. Demikian juga dengan volumenya. Dan ujung-ujungnya, konduktivitasnya akan berkurang dan akan berakhir pada kenaikan internal resistance. Jadi kurang lebih seperti itu yang terjadi di dalam baterai. Nah, lantas mungkin muncul pertanyaan, apakah hubungan antara kenaikan internal resistance dengan penurunan kapasitas baterai? Nah, jika kita lihat pada grafik sebelah kiri, kita lihat bahwa seiring dengan berjalannya waktu di mana baterai itu akan mengalami siklus charge dan discharge selama ratusan kali ya, atau bahkan mungkin ribuan, maka akan terjadi penurunan kapasitas baterai. Nah, penurunan kapasitas baterai ini itu sejalan dengan kenaikan internal resistance. Dan semakin sering baterai mengalami siklus charge dan discharge, maka resistansi internalnya pun akan semakin naik. Dan sebagai konsekuensinya, seberapa besar power yang bisa diekstrak dari proses discharge baterai itu akan sangat berhubungan dengan internal resistance itu sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu hubungan antara discharge baterai dengan kenaikan internal resistance. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Apakah kita bisa ukur internal resistance baterai dengan menggunakan multimeter? Nah, jadi mungkin perlu diketahui bersama gitu. Most of DMM ya digital multimeter itu kebanyakan menggunakan two terminal method. Nah, oke, mungkin di sini saya sedikit singgung mengenai bagaimana caranya DMM itu mengukur resistansi. Jadi begini, ketika kita menggunakan multimeter ya untuk mengukur resistansi, maka di dalam rangkaian internal dari si multimeter itu sendiri itu akan menginjeksikan arus DC atau DC current ke probe yang kemudian dialirkan ke resistor yang akan diukur. Misalnya kita mau ukur resistor. Nah, seperti pada gambar ini, ketika arus DC tersebut sudah dialirkan,
maka misalnya kita sebut IS ya, itu nama arusnya, maka rangkaian pengukur tegangan DC yang akan membaca beda potensial antara ujung-ujung resistor itu kemudian dikonversi ke resistansi dengan menggunakan prinsip dari hukum Ohm. Nah, akan tetapi si DC current yang diinjeksikan oleh multimeter tadi itu tidak dapat diaplikasikan pada baterai. Kenapa? Karena adanya DC current ini akan mengakibatkan baterai menjadi tercharge atau terdischarge. Belum lagi ditambah adanya atau munculnya fenomena thermoelectric force. Nah, karena nilai resistan internal dari si baterai sendiri itu sebenarnya tergolong rendah, maka untuk mendapatkan pengukuran yang akurat memang dibutuhkan metode yang khusus. Jadi kira-kira kayak begitu kenapa kita tidak bisa menggunakan digital multimeter, atau seandainya pun bisa itu hasilnya tidak akan akurat karena memang metodenya itu menggunakan two terminal method, berbeda dengan baterai tester. Nah, kira-kira begitu jawaban secara singkatnya mengenai kenapa kita tidak bisa menggunakan digital multimeter. Nah, Bapak-bapak, oke, berikutnya apa ya pertanyaannya tadi? Oke, mungkin saya lanjutkan dulu penjelasan lebih detailnya ya. Jadi mungkin mungkin perlu kita ketahui juga ya bahwa tadi sempat disinggung bahwa di MM itu kebanyakan menggunakan two terminal method. Nah, kita bisa lihat pada di MM ya sebuah voltmeter itu akan digunakan untuk menghitung resistansi seperti saya jelaskan tadi di depan. Caranya alat akan menginjeksikan konstan current. Nah, akan tetapi resistansi yang dibaca oleh alat itu include resistansi dari si probe berikut kabelnya. Nah, biasanya untuk mereduce atau mengurangi efek dari resistansi probe dan kabel, itu si test lead itu harus di-shortkan terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh zero adjustment sebelum kita melakukan pengukuran resistansi. Nah, akan tetapi ternyata cara ini pun sebenarnya tidak dapat menghilangkan efek dari kontak resistan ya, resistansi kontak antara test lead dengan objek yang diukur. Nah, terlebih jika DUT atau device under test-nya itu memiliki resistansi yang sangat rendah. Nah, maka kalau itu dipaksakan ya dipastikan kita tidak akan mendapatkan pengukuran dengan akurat. Nah, pada four terminal method ya, gambar yang sebelah kanan, yaitu rangkaian yang menginjeksikan konstan current dan voltmeter itu ujung-ujungnya memang didesain secara independen seperti pada gambar sebelah kanan. Nah, jika si keempat ujungnya tadi di short, maka efek dari kontak resistan itu dapat dihilangkan. Demikian pula dengan efek dari wiring R1 dan hingga R4 lah di gambar tadi, di gambar ini. Nah, kemudian secara desain ya si R3 dan R4 ya yang digunakan untuk mengukur tegangan itu juga memiliki impedansi yang sangat tinggi gitu, sehingga dapat dipastikan bahwa arus yang diinjeksikan oleh constant current source pada baterai tester itu tidak akan masuk ke multimeter atau dalam arti tidak membebani. Nah, kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini terkait dengan banyaknya metode yang digunakan oleh berbagai jenis baterai tester. Oke, metode pertama atau yang sering digunakan adalah penghitungan internal resistan melalui charge dan discharge method. Nah, untuk metode ini itu memang dikenal akurat ya karena memang benar-benar mewakili kondisi aktual dari si baterai. Nah, jadi di metode ini baterai itu akan di-discharge dengan discharge current sekitar kurang lebih 4 kali hingga 6 kali dari 10 hour discharge rate-nya. Nah, kemudian diukur tegangannya setelah di-discharge tadi setelah kurang lebih 20 detik ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian baterai itu akan didiamkan selama kurang lebih 5 menit. Dan setelah 5 menit, baterai akan di-discharge kembali dengan discharge current yang lebih tinggi. Biasanya hingga 20 kali sampai 40 kali dari rate 10 hour discharge rate-nya. Nah, kemudian di sini resistansi dapat didapatkan ya dengan membagi si delta V dibandingkan delta I dari kedua proses tadi. Nah, meskipun akurat ya metode ini memang mengharuskan adanya kalau
teman-teman bilang itu breakdown maintenance. Jadi artinya baterai itu harus benar-benar off atau dipisah dari sumber maupun beban. Nah, kemudian juga waktu pengukurannya pun juga tergolong lama dibandingkan dengan metode lain. Belum lagi chemical di dalam baterainya juga bisa mengalami stres. Nah, metode kedua itu adalah metode pengukuran internal resistan dengan menggunakan impedance method. Nah, di sini alat akan menginjeksikan AC constant current ke baterai, kemudian voltmeter akan mendeteksi tegangan. Nah, jika kita perhatikan testing signal 1 kHz itu artinya ada 1000 cycle signal, atau lebih detailnya lagi, si baterai itu akan di-charge sebanyak 500 kali dan di-charge sebanyak 500 kali dalam 1 detik. Kemudian adanya capacitive coupling ya, yang di probe itu juga memastikan hanya sinyal AC saja yang diukur tegangannya. Nah, keunggulan utama dari metode ini ini gini, untuk melakukan pengukuran internal resistan, kita tidak perlu mendiskoneksi baterai dari sumber maupun beban. Atau dengan kata lain, perangkat ini dapat melakukan pengukuran secara online. Misalkan kita sedang melakukan pengukuran baterai pada UPS seperti pada gambar di sini. Nah, di sini kita lihat ini ada UPS, kemudian ada bagian baterainya dan kawan-kawannya. Mungkin ya di sini terlihat sekali siklus charge dan discharge-nya, kemudian ada juga measurement untuk voltage-nya berupa signal AC yang diukur dan kawan-kawannya. Nah, untuk metode ini kita tidak perlu memutuskan si supply maupun beban. Jadi tetap bisa dilakukan meskipun dalam keadaan floating. Nah, itu saja kira-kira keunggulan dari metode ini. Nah, sebenarnya masih ada metode lain ya, selain metode menggunakan impedance method, itu ada satu metode lain yang dikenal dengan istilahnya menggunakan konduktan method, yaitu metode yang ketiga. Nah, jadi pada metode konduktansi ini si discharge current itu akan dikontrol dan konduktansinya itu akan dihitung dari perubahan tegangannya. Nah, pengontrolan si discharge current-nya itu dilakukan dengan menghubungkan baterai dengan internal resistor yang memang itu variabel resistor atau nilainya bisa dirubah-rubah. Nah, kekurangan dari metode ini yaitu internal resistan itu tidak dapat diukur dengan akurat jika si baterai masih terkoneksi dengan charger. Nah, misalkan seperti pada gambar di sini ya. Nah, misalkan nih, jika power supply itu masih tersambung ke baterai dalam keadaan floating gitu misalkan kayak gitu ya, maka arus dari power supply itu akan ikut mengkompensasi, atau bahasa teknisnya itu arus akan mensuperposisi arus real dari si baterai selama pengukuran. Nah, jika kita paksakan ya otomatis hasil pengukuran tidak akan akurat lagi. Nah, biasanya sih untuk metode ini memang mengharuskan kita untuk mendiskonek atau memutus si baterai dari chargingnya. Jadi kira-kira kayak begitu untuk conductance method. Nah, ini detailnya seperti ini. Jadi memang harus terpisah, UPS-nya dimatikan dulu jadi dari sumbernya, kemudian baru kita ukur si baterainya. Jadi tidak bisa dilakukan secara online untuk metode yang conductance ini. Kira-kira begitu. Ya, secara garis besar seperti itu. Oke, terima kasih banyak nih yang udah memberikan pertanyaan. Semoga menjawab ya Pak Ben. Betul sekali. Oke, jadi 4 pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Beni. Nah, kawan Yoki yang sudah join hari ini, apabila ada pertanyaan juga dapat dituliskan di kolom komen di samping sini untuk dapat kami jawab pada sesi Q&A. Dan jangan lupa ya, kami juga akan memilih 5 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan souvenir dari Hyoki Indonesia. Waduh, jadi jangan lupa dituliskan nih pertanyaannya. Oke, nah Pak Beni, tadi kan kita sudah menjawab pertanyaan dari kawan Hyoki ya. Ya, betul. Sekarang kawan Hyoki pasti udah nggak sabar nih, mau tahu tentang Hyoki baterai tester terbaru BT3554-50 series. Kita langsung mulai aja ya Pak Beni. Ya, betul. Di sini kita akan coba jelaskan satu persatu dari mulai apa saja hal tambahan baru yang ya mungkin bisa dibilang minority change-nya, sampai dengan penambahan fitur-fitur baru yang benar-benar baru, yang baru ada di BT3554-50. Pasti menarik nih. Oke, langsung aja Pak Ben. Oke, boleh. Oke,
Mungkin saya terima kasih ya. Di sini kita akan explore secara lebih mendetail itu mengenai BT3554-50. Apa saja sih perbedaannya dengan seri yang sebelumnya? Ya, oke. Secara konsep, produk ini adalah produk yang menggunakan prinsip four terminal impedance method measurement. Ya, tadi secara keunggulannya tadi sudah saya singgung di depan. Kemudian dia bisa dilakukan atau bisa melakukan pengukuran internal resistance dari baterai, berikut juga tegangannya secara bersamaan. Dan dia bisa melakukan pengukuran pada saat kondisi baterainya itu floating atau online tanpa harus mematikan power supply. Kemudian seperti pada seri-seri pendahulunya ya, BT3554-50 itu juga dilengkapi dengan optional temperature sensor untuk melakukan pengukuran untuk melakukan pengukuran temperatur. Nah, fitur-fitur khas dari BT3554 seperti misalkan auto hold, kemudian auto memo, wireless connection, dan komparator itu juga masih dipertahankan. Jadi mungkin teman-teman yang sudah familiar dengan produk BT3554 yang lama itu juga akan saya pikir tidak akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan produk yang baru ini. Nah, tentunya selain fitur tadi ya, jadi pada BT3554-50 juga ditambahkan dua fitur baru, yakni measurement guide dan measurement side profile. Nah, seperti apa kedua fitur tadi nanti kita akan explore lebih jauh. Nah, jadi secara garis besar ya, si BT3554-50 series ini adalah sebuah baterai tester yang memang didesain untuk meminimalisir waktu atau mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu ya, baik pada saat kita mengukur maupun pada saat melakukan pengolahan data. Berikut juga dengan pada saat pembuatan reportnya. Jadi memang didesain untuk benar-benar memudahkan pekerjaan kita. Oke. Nah, kemudian kita misalkan mau breakdown dulu nih satu persatu dari sisi spesifikasinya. Nah, apa saja sih yang berubah dari BT3554 ke BT3554-50? Oke. Pertama dari konfigurasi produknya dulu. Nah, jadi jika sebelumnya itu baterai tester Hioki itu terbagi menjadi produk Bluetooth dan non-Bluetooth, serta yang probe-nya lurus atau probe straight dan probe yang L. Nah, untuk yang sekarang yang seri BT3554-50 series itu semua produk baterai tester dari Hioki itu sudah dilengkapi dengan Bluetooth connectivity. Nah, untuk BT3554-51 itu dilengkapi dengan straight probe atau probe yang lurus, sedangkan yang BT3554-52 itu dilengkapi dengan L probe atau probe yang L. Nah, kemudian dari sisi kelengkapannya ya, BT3554-50 itu disertakan 5 buah spare fuse, atau sekring cadangan, kurang lebih kayak gitu. Nah, juga dengan aksesorisnya. Jika sebelumnya itu carrying case dan protector itu merupakan item special order ya, maka sekarang kita dapat membelinya sebagai aksesoris biasa. Jadi ini memudahkan kita untuk membelinya. Oke, ini adalah isi slide halaman 13. Nah, oke, kita bedah lagi secara lebih mendetail. Tadi di awal saya sudah singgung jika fitur-fitur unggulan khas dari BT3554 itu tetap dipertahankan. Nah, alat ini dapat menyimpan kurang lebih 6.000 data di internal memorinya. Jadi, sekali lagi bagi teman-teman yang sudah familiar dengan BT3554 pasti sudah tahu betul berapa besar kapasitas memorinya. Kemudian data-data di situ itu berupa resistansi, voltage, dan temperature. Kemudian juga ditambahkan fitur baru yakni profile information. Ini bisa menyimpan hingga kurang lebih 100 profile. Nah, nanti akan secara
saya jelaskan secara lebih detail mengenai fitur ini serta kegunaannya. Kemudian fitur baru yang disematkan adalah voice atau seperti audio notification dari smartphone untuk menuntun kita pada saat kita melakukan pengukuran. Nah, ini berguna sekali nanti fiturnya. Kemudian dari sisi konektivitas dengan aplikasi Genic Cross dan Genic Windows itu tetap dipertahankan. Ya. Jadi si BT355450 ini dapat terkoneksi dengan perangkat Android maupun iOS. Komparator function seperti pass, warning, fail juga dipertahankan. Nah, ada fitur baru lagi, yaitu absolute serta polarity warning. Nah, jadi jika kita ingin mengaktifkan fungsi dari polarity warning, maka alat akan alert dan blinking di displaynya jika posisi si kutubnya terbalik. Nah, ini sangat bermanfaat terutama bagi teman-teman yang ingin melakukan commissioning setelah melakukan perakitan UPS misalnya. Dan dengan mudah kita akan tahu apakah si baterai dalam posisi terpasang salah atau misalkan terbalik. Nah, ini adalah guidance atau acuan yang biasa sering digunakan pada saat pengetesan baterai. Nah, umumnya sebuah baterai itu akan dianggap fail atau tidak layak lagi ketika si internal resistannya itu sudah meningkat 2 kali lipat dari kondisi awal. Dan mengingat bahwa yang namanya baterai itu adalah komponen yang sangat krusial, yang misalkan dalam sebuah sistem backup UPS. Nah, tentunya adanya fitur semacam early warning ya, itu sangat penting. Jadi kita bisa tahu kondisi baterai sebelum baterai itu benar-benar rusak. Nah, oleh karenanya kita bisa mengaktifkan pula warning comparator sebagai semacam early warning system untuk mengetahui kondisi dari si baterai. Nah, umumnya digunakan rule 1,5 kali lipat dari kenaikan internal resistan, yaitu sebagai warning. Jadi ini adalah beberapa guidance pada umumnya untuk warningnya. Jadi 1,5 kali lipat daripada kenaikan internal resistan ketika dia masih baru. Oke, di BT3554 ini ada 9 fitur utama yang wajib diketahui. Ada profile information, kemudian measurement recording guide, dan sebagainya. Nah, oke, mari kita lihat satu per satu. Oke, ya. Nah, profile information itu seperti apa sih fitur ini? Jadi, profile information itu adalah data yang berisikan lokasi dan device serta jumlah dari si baterai. Nah, misalkan nih, kita akan melakukan di gedung, misalnya di UPS room-nya Hioki. Nah, di dalam ruangan tersebut terdapat 5 buah UPS, misalnya UPS 11, 1 strip 2, 1 strip 3, hingga 1 strip 4, seperti pada gambar di sebelah kanan. Nah, ini si masing-masing UPS ini terkoneksi dengan 50 buah baterai. Jadi satu UPS ada 50 baterai. Nah, maka kita dapat membuat membuat profile information mengenai ruangan UPS tersebut sebelum kita melakukan pengukuran. Nah, misalkan di gambar ini kita bisa membuat 5 profile information yang mengindikasikan keberadaan si baterai serta nomor baterainya. Jadi itu bisa kita buat dengan mudah di awal-awal sebelum kita melakukan pengukuran. Nah, untuk membuat profile information kita bisa melakukan dengan 2 cara. Ya, pertama Anda bisa menggunakan aplikasi Genic Cross yang bisa di-download gratis baik di Play Store untuk device Android maupun di App Store untuk iOS. Cara kedua, kita juga bisa melakukan dengan software Genic One. Nah, Genic One ini dapat Anda download secara free juga di websitenya Hioki. Jadi Genic One itu adalah aplikasi yang berbasis Windows. Nah, setelah Anda membuat profile information, Anda dapat menguploadnya ke alat ukur. Nah, fitur tambahan ini juga yang juga akan membedakan antara BT3554 yang terdahulu dengan BT3554-50 jika dilihat dari sisi reportnya. Ya. Jadi pada seri terdahulu, report hanya menginfokan hasil pengukuran serta judgement-nya saja. Jadi setelah nilai berapa ohm dan berapa tegangan, dia akan menginformasikan pass, fail, ataupun warning.
Nah, maka di BT3554-50 itu selain informasi tadi juga ditambahkan informasi terkait dengan lokasi device hingga nomor isi baterai. Nah, kita bisa lihat detailnya di gambar sebelah kanan. Nah, mungkin ini terlihat sederhana gitu, tapi kalau misalnya kita sudah memiliki ribuan data ya, maka informasi terkait dengan profil ini akan sangat membantu sekali gitu. Ya, teman-teman mungkin yang pernah pengalaman tahu sendiri seperti apa sulitnya mengelola baterai yang sangat banyak. Oke, kemudian next ya. Menariknya ya, profile information ini tidak hanya berguna untuk pengukuran internal resistance, tetapi juga untuk pengukuran strapnya. Karena begini, pada beberapa customer itu dalam maintenance baterai itu juga mengharuskan adanya pengukuran strap selain dilakukannya pengukuran internal baterai. Nah, di sini kita bisa menyimpan dalam dua profil yang berbeda. Misalnya profil 1 itu berisi informasi tambahan saat pengukuran internal resistance. Kemudian profil 2 itu digunakan untuk pengukuran strap. Nah, nanti pada saat kita akan buat report, kita dapat pilih profil mana yang akan digunakan. Kemudian next. Oh, jadi strap itu adalah kayak wiring penghubung antar baterai. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan strap itu apa, jadi kayak busbarnya. Nah, terkait dengan contoh aplikasi penggunaan profile ya, nih kemudian di sini ada contohnya. Misalkan nih kita akan melakukan pengukuran di berbagai lokasi ya. Anggap aja misalkan lokasi A atau lokasi B, atau kita namakan gedung A dan gedung B. Nah, di gedung A ini misalnya terdapat 3 lantai ruangan UPS. Di sini kita lihat first floor, second floor, third floor ya, masing-masing UPS. Kemudian sama juga dengan di gedung B, kurang lebih mirip. Nah, kita bisa buat terlebih dahulu 6 profil dari masing-masing lantai. Nah, tapi saya ingatkan sekali lagi, jadi buatlah profil ini sebelum pengukuran. Nah, mengapa? Nah, nanti akan saya jelaskan. Karena fitur ini akan berhubungan dengan fitur yang kedua, yaitu measurement guide. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, nanti ada hubungannya dengan fitur yang akan saya jelaskan berikutnya. Oke, mungkin next slide-nya. Oke, nah ini ada beberapa contoh ya. Contoh-contoh. Nah, ini ada beberapa contoh kasus gitu ya. Saya yakin teman-teman di lapangan itu pernah mengalami hal yang bisa dikatakan menyebalkan seperti ini ya. Jadi, misalkan nih, kita dapat info dari manifest gitu ya, misalkan jumlah baterai yang akan kita ukur itu jumlahnya 50. Nah, kemudian kita lakukan pengukuran. Nah, setelah kita melakukan pengukuran, kita hendak membuat report, misalkan udah di rumah gitu ya. Nah, tetapi ternyata data yang kita dapatkan itu kurang atau bahkan berlebih. Jadi misalkan ternyata kok datanya cuma 49 atau kok datanya bisa 51. Nah, di sini ada kemungkinan jika mungkin ya ada salah satu pengukuran yang double atau mungkin ada yang terlewat. Nah, mungkin kalau baterainya cuma 50 biji itu bisa dimengerti. Tapi bagaimana jika jumlah baterainya itu ada 100, 200? Nah, tentunya ini akan jadi masalah besar bagi kita. Dan mau tidak mau kita harus mengulang pengukuran lagi, cost lagi. Nah, ini adalah hal yang bisa dihindari ketika kita bisa memanfaatkan profil yang tadi itu. Kemudian fitur tambahan berikutnya itu ini salah satu contohnya, contoh aplikasinya. Jadi kita bisa apa dengan measurement guide. Nah, ini sangat membantu sekali nih fitur-fitur ini. Jadi dengan adanya measurement guide ya, hal yang tadi itu yang nyebelin tadi itu bisa kita hindari. Nah, karena apa? Kita akan dibimbing itu secara audio serta visual. Jadi kita bisa melihat di sisi gambar sebelah kanan ini ya, di tampilan handphone misalkan ada 50 baterai gitu ya. Jadi setelah pengukuran baterai pertama selesai ya, itu smartphone kita akan memberitahu hasilnya. Kemudian kita akan menginfokan si smartphone tadi akan menginfokan untuk pengukuran baterai selanjutnya. Cuman satu hal yang tidak boleh terlupa ya, kita hanya akan diberikan guide ketika kita sudah membuat measurement profile. Nah, jadi jangan sampai lupa untuk membuat dan menguploadnya ke device terlebih dahulu. Nah, bagi yang masih bingung, nanti di bagiannya Pak Rahmat akan dijelaskan secara lebih mendetail tentang bagaimana sih aplikasi dari measurement guide ini. Jadi tidak perlu khawatir, nanti supaya lebih real contoh aplikasinya kayak gimana,
itu nanti di bagiannya Pak Rahmat. Beliau akan jelaskan secara praktek langsung. Oke, kemudian berikutnya, nah ada pertanyaan, bagaimana jika kita melakukan pengukuran baterai di lokasi yang mana pengukuran tersebut ya, di tempat tersebut itu penggunaan smartphone itu tidak diperbolehkan. Apakah kita masih bisa menggunakan measurement guide? Nah, jawabannya ya, Anda masih bisa memanfaatkan si measurement guide feature ini dengan cara melihat guide yang tertampil pada display alat. Ya hanya saja guide yang diberikan itu hanya secara visual, jadi tidak secara suara. Nah, fitur ketiga itu adalah noise reduction technology. Jadi fitur ini adalah fitur khas dari Hioki BT3554 yang masih dipertahankan di BT3554-50. Nah, seringkali pengukuran baterai menjadi tidak stabil saat kita melakukan pengukuran baterai di lokasi yang dekat dengan inverter. Nah, jadi ketidakstabilan ini disebabkan oleh harmonik yang dihasilkan oleh si inverternya. Nah, jika si frekuensi harmonik ini berdekatan dengan sinyal baterai tester, maka pengukuran akan jadi tidak stabil. Jadi displaynya itu berubah-ubah terus nilainya. Nah, jika hal ini terjadi, maka kita diharuskan untuk mematikan si inverternya, kemudian kita melakukan pengukuran ulang. Nah, pada Hioki BT3554-50 ini dilengkapi dengan noise reduction technology ya, yang bisa mengeliminasi keberadaan noise sehingga kestabilan dari hasil pengukuran dapat tetap terjaga meskipun kita melakukan pengukuran di dekat inverter. Jadi don't worry about this. Kemudian nextnya ya, mungkin di sini kita bisa melihat perbedaan yang signifikan gitu ya antara seri 3554 dengan seri BT3554. Nah, perbedaan dari sisi noise reduction-nya mungkin di gambar sebelah kiri ya, terlihat bahwa pada BT3554 variability itu mencapai 13 digit. Nah, ketika pengukuran dilakukan di dekat inverter. Nah, dengan penambahan low pass filter dan band pass filter pada BT3554 series, variability dari hasil pengukuran itu dapat diimprove itu hingga 1 digit. Nah, dengan kata lain ya, di seri terbaru ini Hioki tetap mempertahankan fitur penting yang menjadi jaminan akan stabilitas dan kecepatan pengukuran untuk memastikan si proses maintenance baterai itu dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Jadi fitur lama itu tetap dipertahankan yang ada di BT3554. Oke, kemudian, nah di fitur berikutnya itu yang akan saya jelaskan adalah fitur tentang speed. Nah, terkait dengan kecepatan pengukuran ya, seperti kita tahu bahwa BT3554 sendiri itu sudah terkenal dengan kecepatan pengukurannya. Bahkan bisa dikatakan BT3554 series itu salah satu portable baterai tester yang tercepat di dunia. Nah, salah satunya dia. Nah, untuk lebih detailnya mungkin kita bisa lihat di video ini mengenai pembuktian speed dari si BT3554 dibandingkan versi yang terdahulu. Kita lihat bagaimana kecepatan pengukurannya di video ini. Oke, mungkin karena ini videonya termute ya, jadi kita ada masalah. Saya sambil jelasin sambil bicara aja. Nah, bagaimana sih kita bisa mengimprove hampir 60% dibandingkan seri yang terdahulu dari sisi speed. Nah, ini sebelah kiri itu adalah seri BT3554, yang kanan adalah seri yang lama. Kita lihat itu 2,1 detik untuk satu pengukurannya. Nah, ini bisa benar-benar menghemat waktu. Nah, kemudian di sini komparasi kita ukur si BT-nya ya dengan seri yang lama perbandingannya untuk 10 kali pengukuran baterai. Nah, jelas terbukti bahwa seri yang terbaru jauh lebih cepat dibandingkan seri 3554 yang lama. Jadi ini Anda bisa bayangkan 10 kali baterai seperti ini. Bagaimana kalau baterainya ada 100? Bagaimana kalau 200? Bagaimana kalau 1000? Nah, tentunya ini akan sangat menghemat waktu untuk pengukuran. Jadi mungkin bisa jadi pengukuran yang harusnya itu 5 atau 1 minggu itu bisa diselesaikan dalam waktu
3 hari atau mungkin ya 2,5 hari sudah bisa diselesaikan. Oke, itu terkait dengan measurement speed. Kemudian fitur lain yang ingin saya jelaskan itu terkait sekian detik. Oke, fitur berikutnya adalah Zero Adjustment Free. Ini adalah fitur baru yang disematkan di BT3554-50 yang tidak ditemukan di seri pendahulunya. Nah, ini saya sedikit flashback kenapa sih device untuk pengukuran resistansi ataupun baterai itu perlu dilakukan zero adjustment. Nah, pada saat pengukuran, ya saat alat akan menginjeksikan AC signal ke baterai, nah ternyata si AC signal ini akan dapat ya terkena semacam dampak gitu ya, apabila pada saat pengukuran itu terdapat tegangan yang tidak diinginkan masuk ke dalam rangkaian atau unwanted voltage. Nah, di sini biasanya si sudut pasor dari inducted voltage tadi, tegangan yang tidak diinginkan tadi itu biasanya akan digeser atau di shifting jika arus di shifting dari arus testingnya kurang lebih sekitar 90 derajat. Nah, metode ini dilakukan dengan caranya dengan membuat semacam synchronous detection. Jika si tegangan yang tidak diinginkan tadi kecil, maka alat itu dapat dengan mudah melakukannya. Tetapi jika level tegangannya terlalu besar, maka tegangan tersebut dapat merusak si testing current yang diinjeksikan oleh alat. Jadi akibatnya sinkronisasi itu tidak dapat dilakukan dengan benar. Nah, dengan melakukan zero adjustment, error di sinkronisasi ini dapat dihindari. Nah, di BT3554-50, akurasi dari pass adjustment-nya itu lebih ditingkatkan lagi, sehingga untuk ring di atas 3 mili ohm, itu Anda tidak perlu melakukan zero adjustment lagi. Jadi ini sebuah improvement baru di seri BT3554-50 yang tidak terdapat di seri sebelumnya. Berikutnya fitur yang ingin saya jelaskan adalah L2020. Ya, ini adalah salah satu improvement terbaru ya, yang sebenarnya juga bisa ditemui di seri yang lama ya. Jadi ini adalah kasus di mana pengukuran itu dilakukan di rak baterai yang sempit. Nah, seperti kita ketahui bersama, untuk mendapatkan hasil pengukuran yang tepat dan akurat, maka posisi si probe itu pada saat pengukuran haruslah tegak lurus. Nah, namun seringkali kita dihadapkan pada pengukuran baterai di rak yang gapnya itu sangat sempit, sehingga tidak memungkinkan kita untuk menempatkan si probe-nya dalam posisi yang tegak lurus. Nah, akibatnya jika kita paksakan pengukuran dengan posisi probe yang tidak lurus, selain hasilnya yang kurang akurat begitu, ini juga lama-kelamaan bisa merusak si ujung probe. Nah, Hioki memperkenalkan probe L2020 ini sebagai sebuah solusi ya, apabila kita hendak melakukan pengukuran di lokasi dengan celah yang sempit. Dengan demikian, pengukuran tetap dapat dilakukan dengan lebih aman dan akurasinya pun juga tetap terjaga. Nah, ini adalah sebuah solusi aman dan juga jaminan dari sebuah akurasi yang ingin tetap dipertahankan oleh Hioki. Nah, probe ini juga sangat di khusus Indonesia sendiri itu sangat menarik bahwa mayoritas produk yang terjual itu justru yang probe L ini. Dan ini memang membuktikan bahwa di Indonesia kasus terbanyak instalasi UPS terbanyak itu ya memang dilakukan dengan cara bertumpuk-tumpuk si baterainya, sehingga memang dibutuhkan probe yang jenis khusus yang tipe L seperti ini. Nah, selain probe L2020, Hioki juga menyediakan special order extension rod. Nah, seperti pada gambar yang di sini ya. Jadi probe ini yang tipe spesial ini selain berguna untuk pengukuran di celah sempit, juga sangat membantu apabila si posisi kutub si baterai itu terletak di sisi yang sulit dijangkau. Jadi agak berbahaya kalau memang kita harus memasukkan tangan ke sampai ujung. Nah, ini memiliki panjang yang secara dimensi memiliki panjang yang berbeda, jadi lebih panjang sehingga lebih aman dilakukan untuk yang seperti itu. Nah, lantas fitur apa saja yang disematkan di aplikasi Genie Cross-nya? Jadi tadi sempat saya singgung di depan bahwa aplikasi ini dapat di-download secara free di Google Play
untuk perangkat Android dan Play Store untuk iOS. Nah, dengan Gene Cross itu Anda akan mendapatkan begitu banyak kemudahan pada saat pengukuran maupun pada saat pembuatan report. Nah, hasil pengukuran juga secara otomatis akan tersimpan ke smartphone dan tablet. Kemudian terkait dengan Gene Cross, kira-kira apa saja sih yang dapat kita lakukan dengan aplikasi ini? Pertama ya, jadi kita bisa membuat, khusus untuk baterai tester ya, kita bisa membuat threshold setting, jadi batasan antara kapan baterai itu akan warning, kapan akan fail. Itu bisa kita tentukan dari awal, kemudian kita upload. Kemudian aplikasi ini juga memudahkan kita untuk mendownload data dari main unit dari BT35554-nya ke device yang kita inginkan, bisa ke laptop ataupun ke tablet atau smartphone. Kemudian kita juga dengan mudah men-share data rekaman itu ke cloud ataupun local storage. Kemudian kita juga diberi kemudahan dengan reportingnya, jadi kita bisa membuat professional report yang benar-benar komprehensif dengan dukungan data yang lebih banyak, yang lebih mudah dan cepat. Kemudian demikian juga dengan additional data seperti picture atau penambahan foto dan memo seperti gambar yang ada di sebelah kanan ini, itu bisa dengan mudah kita tambahkan atau kita attach. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Pak Rahmat akan menunjukkannya secara live kepada Bapak-Bapak sekalian. Kemudian fitur-fitur berikutnya yang ingin saya jelaskan itu terkait dengan software pendukung lainnya, yaitu GNEC One. Nah, GNEC One itu adalah free Windows based software, application based ya, yang bisa Anda download dari websitenya Hioki. Dan ini kurang lebih lah mirip-mirip dengan Gene Cross. Jadi ada banyak fitur menarik dari GNEC One yang bisa Anda explore untuk mempermudah dalam mengkombinasikan data dari berbagai produk-produk Hioki, mulai dari PMI produk seperti misalnya nih Power Quality Analyzer, Power Analyzer, Memory High Recorder, Power Logger, Data Logger, dan sebagainya, hingga produk-produk FMI seperti misalkan BT3554 series. Nah, untuk baterai tester, Anda juga dapat mengkombinasikan data hasil pengetesan dengan data-data dari perangkat lain. Bahkan nih, kita bisa mengkomparasikan nih, membandingkan hasil pengukuran yang dilakukan dalam waktu yang berbeda. Jadi kita bisa tahu trendingnya. Jadi misalkan data 3 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu, itu bisa kita combine dalam satu data, sehingga kita bisa tahu pergerakan dari si internal resistannya. Itu dari sisi GNEC. Kemudian dari sisi reporting, GNEC One juga menawarkan fitur professional reporting yang dapat Anda convert ya ke dalam bentuk misalkan PDF, Microsoft Word maupun Excel. Nah, nanti Pak Rahmat akan praktekkan secara lebih mendetail bagaimana kemudahan dalam membuat report dan men-sharingnya. Ya, ini adalah gambaran detail mengenai fungsi-fungsi yang terdapat pada GNEC One. Jadi GNEC One itu dapat melakukan logging data secara independen dari berbagai jenis alat ukur Hioki melalui LAN connectivity. Jadi bisa pakai kabel, bisa juga pakai WiFi. Nah, terdapat juga FTP atau File Transfer Protocol Function yang memudahkan kita untuk mendapatkan hasil pengukuran secara otomatis. Misalkan kita pengen dapat report per harian gitu, misalkan tiap jam 12 malam itu jam 12 malam. Nah, itu bisa Anda program. Kemudian dashboard function, nah ini yang akhir-akhir ini sering dioprek oleh teman-teman ya. Karena menarik sekali dashboard function ini memungkinkan kita untuk berkreasi dan mendesain tampilan hasil pengukuran itu layaknya semacam seperti kayak SCADA system gitu. Jadi kita bisa bermain dengan image dan animasi. Kemudian Anda juga dapat melakukan remoting dan controlling dari perangkat-perangkat Hioki dari jarak jauh. Jadi kita tidak benar-benar harus datang ke site-nya untuk melakukan atau merubah setting-setting si alat. Jadi ini sangat menarik sekali, yang mana saya yakin juga tidak banyak alat yang bisa seperti ini gitu. Jadi ini sangat memudahkan kita kalau misalkan kita harus melakukan perubahan settingan ke alat. Oke. Fitur baru terakhir yang ingin saya perkenankan adalah disematkannya HID ya. HID ini adalah Human Interface Device.
pada BT3554-50 series, sehingga memungkinkan kita untuk melakukan inputting data ke Excel secara langsung. Nah, ini tidak ada di seri sebelumnya, BT3554 sebelumnya itu nggak ada. Ini baru ada di -50. Nah, fitur ini itu kompatibel dengan berbagai sistem, baik Windows, iOS maupun Android. Yang penting ada Excel-nya. Jadi tidak harus serta-merta kita bawa laptop gitu karena Excel. Jadi kan di iOS maupun Android juga bisa diinstal Excel. Nah, untuk mendapatkan fitur ini, ya Anda cukup mengaktifkan HID mode pada BT3554, kemudian sambungkan ke perangkat seperti smartphone atau PC melalui Bluetooth connection. Nah, selanjutnya kita bisa membuka aplikasi misalkan Microsoft Excel gitu ya di perangkat tersebut, kemudian klik salah satu selnya. Mungkin bisa dilihat di gambar yang sebelah kiri, di situ ada laptop gitu yang sudah terinstall Excel, kemudian di sebelah kanan ada BT3554 seri 552 yang sudah terkoneksi dengan Bluetooth dengan PC-nya. Nah, hasil pengukuran secara otomatis akan tertampil di Excel. Jadi di sini teman-teman bisa menginputkan data secara dengan format teman-teman sendiri. Ini ngomong-ngomong inputkan datanya itu tidak manual ya, otomatis. Jadi ketika di hasil mengukur langsung tampilannya akan tertampil di sini. Nah, nanti Pak Lahmat akan jelaskan dengan secara langsung seperti apa fitur ini. Jadi ini sangat memudahkan teman-teman kalau memang teman-teman pengen langsung membuat reportnya dalam bentuk Excel. Jadi nanti di sebelah kanan itu bisa, di sebelah kanan kolom ya, itu bisa ditambahkan pass warning file-nya itu dengan logic formula yang ada di Excel. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jadi begitu. Itu adalah fitur-fitur baru ya, setidaknya yang Yoki sematkan di BT3554-50. Oke, Pak Beni, makasih banyak nih penjelasannya. Ya, mudah-mudahan nih cukup ya. Betul, berarti udah banyak banget ya Pak fitur baru di BT3554-50. Ya, betul sekali. Betul ada sekali. HID, ada profile management ya. Profile information, ada voice guiding, dan sebagainya. Terus ada juga panduan audio ya, measurement guide. Betul. Terus ada zero adjustment free. Wah, banyak banget. Saya aja sampai nggak hafal lagi banyaknya. Jadi gitu. Dan yang terutama juga ada wireless Bluetooth ya Pak, yang dapat dikonektikan dengan aplikasi GeneCross di smartphone Anda ya Pak. Ya. Oke. Nah, tapi sebelumnya kita coba lihat dulu ya Pak, ada beberapa kawan Yoki yang udah join, udah lumayan banyak. Udah ada juga beberapa yang memberikan pertanyaan, cuman harus tetap stay di sini karena kita akan jawab di Q&A ya. Sabar dulu. Sabar dulu. Banyak banget nih yang masuk. Oke, ya sabar dulu. Nah, jadi ini kawan Yoki setelah mengetahui lebih banyak tentang Yoki BT3554-50, pasti penasaran. Apa aja sih yang kawan Yoki dapatkan nih Pak ketika melakukan pembelian Yoki BT3554-50 series? Oke. Nah, tapi sebelum saya memperlihatkan, saya juga ingin menginformasikan bahwa sekarang Hyoki Indonesia menjual produk Hyoki Baterai Tester dengan bentuk kit atau paket sekali. Ya. Oke, jadi setiap pembelian Hyoki Baterai Tester BT3554-50 sudah include dengan wireless adapter Z3210 ya Pak. Iya. Jadi nggak perlu repot-repot lagi buat order. Langsung siap tempur pokoknya. Nah, langsung dipakai aja wireless adapternya ya. Oke. Dan Hyoki BT3554-50 kit ini tersedia dengan dua tipe kit. Yang pertama ada BT3554-51 kit dan BT3554-52 kit. Bedanya cuma di prop aja ya Pak? Ya. Oke. Dan di tangan saya sudah ada nih, sama kita nih, sudah ada Hyoki BT3554-52 kit. Ya. Oke, kita buka gimana Pak? Oke. Kita coba unboxing. Oke, mungkin Pak Beni bisa bantu. Ini masih baru ya. Hyoki yang masih dibungkus dan plastik. Kita buka. Oke. Nah, kalau kawan Hyoki membeli BT3554-50 sudah pasti akan mendapatkan harddisk seperti ini. Ini memudahkan kawan Hyoki untuk membawa menu unit ya, beserta kelengkapannya. Jadi tidak batangan saja. Ya, betul.
Udah pasti komplit dan gampang banget nih dibawa. Dan kalau kita buka, nah kelihatan nih. Komplit sekali ya. Komplit banget. Nggak cuma nasi goreng aja ternyata yang komplit. Ya. Ini jauh lebih komplit. Beli BT plus juga komplit ya. Komplit, betul sekali Bu Maya. Oke, kita unboxing satu-satu ya Pak. Ya, boleh. Nah, yang pertama udah pasti dong dapat main unitnya. Ya. BT 3554 minus 50. Dan udah dilengkapi sama softcase. Ini apa sih Pak softcase biru-biru gini? Sebenarnya ini bukan pemanis ya, mungkin malah tambah manis sih kalau dikasih biru-biru gini. Tapi fungsi utamanya itu adalah protektor. Jadi ini fungsinya untuk meredam getaran atau meredam apabila misalkan ini alat ukur ini jatuh atau terbentur, itu benturan itu bisa teredam dengan protektor ini. Oke, berarti kalau nggak sengaja jatuh aman ya? Ya relatif lebih aman, tapi jangan dibanting juga ya Pak. Jangan sengaja dibanting loh. Oke, yang kedua, nah yang seperti udah tadi dijelaskan, udah include sama wireless adapter Z3210. Ini kecil-kecil cabai rawit nih Pak Ben. Betul sekali. Gampang banget, kalian tinggal dibuka aja. Ini kemasannya kecil banget nih. Seperti ini mungkin kelihatan ya. Nah, tinggal dipasangkan aja nih. Tinggal buka softcase-nya, dipasangkan di sebelah sini. Nah, dipasangkan sebelah sini. Ya, jadi di sini itu sudah ada semacam kayak slot mirip-mirip seperti slot USB gitu. Jadi nanti si dongle-nya tinggal ditancapin aja ke situ. Iya, wah gampang banget ya Pak. Tinggal dinyalain udah langsung connect ya. Betul. Oke, terus nah karena ini BT3554 minus 52, jadi sudah dilengkapi dengan L-Prop ya, L2020. Mungkin bisa dibuka. Teman-teman mau lihat secara lebih detailnya. Ini masih di plastik nih. Atau mungkin gitu aja. Kita buka aja ya. Kita perlihatkan nih. Nah, ya, betul. Mungkin bisa L2020 ya, betul. Ini adalah L2020 atau L-Shape Pro. Nah, nanti tadi seperti saya jelaskan juga pada saat kita eksplorasi produk. Nah, berbeda dengan prop umumnya yang lurus begitu ya. Jadi ini itu sangat berguna gitu. Kalau misalnya kita harus melakukan pengukuran di celah yang sempit. Misalnya nih, contohnya, anggaplah ini baterainya ya. Ini baterai, kemudian di atasnya itu biasanya ada rak lagi, ditumpuk baterai lagi. Nah, kalau celahnya terlalu sempit, itu susah kita untuk masukin mengukur itu susah. Akibatnya apa? Kita mengukurnya mesti posisinya miring kayak gini. Nah, ini sebenarnya tidak diperkenankan gitu karena pertama hasilnya juga tidak akan begitu akurat. Terus kedua, ini kalau kita perhatikan ini ujung sini itu ada dua lead ya sebenarnya. Itu bisa cepat rusak kalau misalnya kita paksakan ukur tidak dalam posisi yang tegak lurus. Nah, dengan L-Prop ini, lokasi sesempit ini pun masih kita bisa ukur. Misalkan di sini ya, ini ketutupnya, itu bisa kita ukur dengan mudah. Jadi lebih aman dan juga lebih akurat. Berarti sudah memikirkan banget ya, desain propnya aja harus memudahkan penggunaan. Simple, tapi ini sangat penting. Jadi untuk L2020. Betul. Nah, ini bedanya sama BT3554 minus 51 ya, Pak? Ya, kalau betul. Kalau minus 51 dia propnya masih prop yang lurus ya. L-Prop ini. Betul. Jadi tergantung aplikasi dari bapak-bapak sekalian sendiri. Kalau memang di tempat bapak itu struktur UPS atau baterainya itu ditumpuk-tumpuk, celahnya sempit, ya kami rekomendasikan menggunakan L-Prop. Tapi kalau misalkan masih biasa, yang mana kita bisa akses dengan mudah, bapak-bapak bisa gunakan prop yang biasa, yang lurus, kayak prop multimeter seperti itu. Oke. Nah, kemudian juga ada, wah, bukan cuma itu, ini juga bahkan yang kecil, yang nggak kepikiran mungkin. Ya, ada baterai alkalin 8 biji. Jadi ketika bapak-bapak sekalian ini beli, itu langsung bisa digunakan untuk bertempur ukur baterai. Jadi nggak usah nunggu beli baterai lagi. Langsung dipasang aja ya Pak ke main unitnya. Ya. Habis gitu ada apa lagi ya? Oh, ini nih Pak. Saya nggak ngerti nih Pak. Oke, ya. Ini adalah fuse cadangan. Ya. Jika di seri yang sebelumnya itu kita dikasih 1 ya, maka di seri yang BT355450 itu kita nggak cuma dikasih 1, tapi dikasih 5. Nah, ada 5 sekaligus di dalam satu kemasan. Jadi ini memastikan kalau misalkan kita ngukur nih ternyata jauh sama tukang jualan fuse gitu ya, kita masih punya spare 5 lagi di sini. Jadi pengukuran masih tetap bisa dilanjutkan. Oke, selain itu ada juga ini nih, ada strap. Nah, strap ini bisa dipasangkan di main unit. Nah, untuk kawan Hyoki kalungkan ya.
di leher kalung Hyoki, jadi tinggal pakai aja nih sambil dikalungkan main unitnya sambil melakukan pengukuran. Iya. Nah, gampang Betul. banget dibawa. Jadi nggak perlu bawa 2 orang untuk mengukur. 1 orang pun sudah lebih dari cukup. Ya, Mudah banget, gampang banget. Ya. Iya, betul. Dan juga ada USB cable. Nah, ini juga bisa menghubungkan main unit BT3554-50 ke PC atau laptop ya. Betul. Dan menggunakan software Genakuan ya. Oke. Terakhir, masih ada ternyata. Masih ada nih, banyak banget ternyata ya. Ya, apa sih nih Pak Ben? Ada kayak penggaris gitu. Ini bukan, ini ya namanya zero adjustment board. Okay. Jadi kalau memang kita mau melakukan pengukuran yang resistansi baterainya kecil, ya mau kita harus lakukan zero adjustment. Jadi nanti si probe-nya itu nanti ditempelkan ke sini. Mungkin bahasa ininya kayak gini nih. Dibeginikan kiri kanan ya, nanti tinggal ditempelkan, kemudian tekan zero adjustment pada alatnya. Jadi ketika sudah 0, itu berarti alat sudah adjustment. Oke, berarti resisten nggak akan. Iya, jadi nggak perlu lagi bawa-bawa apa untuk zero adjustment karena sudah ada di sini. Wah, mantap banget nih. Dan yang pasti yang terakhir ada ini dong. Ya, ini ada instruction manual. Jadi teman-teman kalau mau tahu lebih detail cara penggunaannya bisa lihat dari sini, ataupun instruction manual juga kita sediakan PDF-nya di website Hyoki. Kemudian di sini ada software Genakuan juga, dan juga ini yang penting, ini adalah COO atau Certificate of Origin yang memastikan barang ini itu orisinil, asli, orisinil dari Jepang. Made in Japan ya Pak. Betul. Berarti pabriknya aja juga langsung dari Jepang ya Pak. Iya betul. Nah, udah trusted banget lah pokoknya. Oke nih kita udah unboxing, rasanya kurang nih Pak kalau kita nggak tahu cara gimana sih cara menggunakan BT3554-50. Ya betul sekali. Nah kebetulan ini di ruangan sebelah gitu ya, karena kita harus social distancing ya. Di ruangan sebelah itu sudah ada Pak Rahmat yang siap untuk mempraktekkan tadi apa yang semua yang sudah saya jelaskan terkait dengan fitur-fitur barunya Hyoki. Mungkin Pak Rahmat, monggo silahkan. Ya, mungkin Pak Rahmat silahkan. Ya, terima kasih Mayang atas kesempatannya. Siang ini kita akan melihat ya demonstrasi untuk unit BT3554 strip 50 ya untuk main unitnya. Cuman untuk paketannya ya di sini yang BT3554 strip 52 ya. Sudah include probe-nya ya seperti ini, L probe bentuknya. Ini tipe L2020 ya. Jadi kita tinggal langsung pasangkan ke konektornya di bagian unit seperti ini. Tinggal mengikuti warna yang sudah tersedia ya, yang merah ke positif seperti ini. Ya, kemudian yang hitam ke negatif. Seperti itu untuk konektor. Di sini saya juga punya temperatur probe ya untuk mengukur suhu di lokasi pengukuran baterai yang akan diukur. Ya, di sini bisa kita nyalakan unitnya ya, di-on-kan. Nah seperti itu. Ada backlight-nya tersedia jika kita ingin melihat lebih jelas. Ya seperti ini ya. Kemudian untuk pengaturan range, ya di sini ada beberapa range untuk internal resistan. Ya, yang bagian atas adalah internal resistan ya, ohm atau mili ohm. Ya, itu ada 300 mili ohm, kemudian 3 ohm, 3 mili ohm, 30 mili ohm ya, dan kembali ke 300 mili ohm seperti itu. Kemudian untuk tegangan voltage-nya juga ada 2 range ya. Ada range 60 volt, kemudian ada range 6 volt seperti itu ya. Ya, ini kita set di 60 volt dan untuk internal resistannya di 300 mili ohm ya. Kemudian untuk temperatur, jika kita ingin melihat temperatur, ini langsung di connect aja temperatur sensornya ke konektor di bagian atas untuk temperatur seperti itu. Nah, unit akan langsung membaca ya temperatur. Ini terbaca adalah 25,2 derajat Celcius ya. Ya, ini temperatur probe-nya seperti itu.
Ya, untuk wirelessnya ya, karena tipe yang BT3554 strip 50 ini adalah yang ada option wirelessnya Z3210, dia menggunakan wireless adapter, Bluetooth wireless adapter Z3210. Ini sudah terpasang di bagian kanan unit ya, di bagian sini ditempelkan. Nah, ini sudah bisa komunikasi dengan device yang lain ya, contohnya mobile phone ya, baik itu yang menggunakan Android maupun iOS ya, untuk iPhone seperti itu ya. Di sini kita bisa langsung ya buka untuk Genie Cross-nya sudah terinstall di mobile phone seperti ini ya. Kita klik ya. Kameranya bisa kita dekatkan dulu ya, kelihatan lebih jelas ya. Ya, ini ada beberapa pilihan. Jadi untuk Genie Cross ini tidak hanya berkomunikasi dengan BT3554 atau battery tester, juga dengan instrumen-instrumen Hioki yang lain ya. Apakah itu clamp meter ya, CM4376 dan lain-lain ya, seperti itu contohnya. Nah, itu ada bunyi beep ya barusan ya. Itu adalah artinya si kedua device ini sudah connected ya, via Bluetooth ya. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini ada tanda hijau seperti itu. Itu artinya sudah connect ke baterai testernya. Kalau kita lihat di unitnya, ya ini kita backlight dulu. Nah, ini si tampilan untuk wirelessnya seperti itu ya. Itu kedip-kedip ya. Itu artinya sudah ada komunikasi dengan salah satu device atau salah satu mobile phone seperti ini ya. Nah, ini kita bisa klik di unit seperti ini. Ini sudah terbaca ya, 25 derajat Celcius untuk suhu. Cuman untuk voltage maupun internal resistance belum terbaca. Jadi si device, si mobile phone ya, si Genie Cross ya, itu membaca display apa yang ditampilkan oleh si battery tester. Kemudian kita bisa set profile di sini. Di sini ada manage threshold ya untuk komparator. Kemudian profile information ya. Ya, misalnya untuk profile information ya, kita lihat, kita bisa import yang sudah ada di dalamnya si battery tester, atau kita juga bisa bikin baru seperti ini ya, new ya. Di sini untuk profile itu tersedia sampai dengan 100 ya. Ya, coba kita lihat ya, maksimum ya bisa sampai dengan 100 profile seperti itu. Ya, jadi di sini kita sudah, sebelumnya kita sudah punya, belum ya, belum ada. Nanti ini kita misalnya di 03 seperti ini ya, di profil 03 kita tambahkan ya, misalnya kita beri nama apa ya, ya Hioki seperti itu ya. Device yang mau diukur baterai seperti itu. Misalnya 1 sampai 10. Kemudian di save-nya misalnya di C gitu ya. Oh, ini adalah memory number ya. Jadi untuk internal memori dari si baterai ini ada bentuknya adalah abjad seperti ini ya, dari A sampai P. Itu dari A1, kemudian A2, A3 dan seterusnya sampai A500. Ya, semuanya seperti itu. B juga B1 sampai B500, C1 sampai C500 seperti itu. Ya, jadi misalnya kita pilih yang C seperti ini ya. Nah, ini C1 sampai dengan 1 sampai 10 yang akan kita gunakan misalnya. Kemudian ini di OK. Nah, ini kita sudah punya profil. Nah, ini kita bisa klik untuk ditransfer. Nah, itu profile information sudah transfer ke C seperti itu ya. Kemudian untuk apa namanya, thresholdnya juga
bisa kita set ya, misalnya ya, bisa yang baru atau kita bisa edit yang sudah ada misalnya. Ya, misalnya kita edit ya. Nah, seperti ini ada sudah kita buat sebelumnya ini. Nah, ini misalnya untuk VRLA 6 volt ya. Misalnya 135 miliohm, kemudian failnya di 180 miliohm, kemudian warningnya di 5 volt ya, seperti itu. Kita oke kan ya. Itu untuk settingan komparator ya. Kemudian kita bisa langsung pengukuran ya menggunakan ini. Kita pastikan dulu, misalnya untuk komparatornya kita aktifkan ya, seperti itu. Kita bisa backlight, kemudian kita enter ya untuk mengaktifkan komparator ya. Sudah on di komparatornya ya. Kemudian kita bisa gunakan guide seperti ini, measurement recording guide ya. Profile numbernya kita bisa pilih, misalnya yang nomor 1 yang sudah tersedia ya. Kemudian kita bisa langsung pengukuran ini baterai nomor 1 sampai dengan nomor 10 di memori A ya. Kita bisa start recording ya. Kita tunggu guidance dari audio guidance-nya ya. Start guide. Next battery number 1. Ya, itu ada guidance-nya dari audio mobile phone ya. Start yang number 1. Baterainya ada di belakang. Number 1. Next battery number 2. Ya. Number 2. Next battery number 3. Ya, itu backlight-nya udah nyala ya. Next battery number 10. Number 10. Warning. Guide end. Ya. Kita sudah selesai ya. Jadi kita setting di 10 pengukuran dan kita sudah menyelesaikan pengukuran ya. Nah, itu dari pengukuran itu yang paling ini ya. Misalnya di sini kita bisa klik di sini untuk membuat report langsung dari mobile phone. Ya, sebentar, ini harus saya aktifkan dulu. Nah, ini kita bisa create report di sini. Ya, kita bisa oke kan ya. Ya, ini reportnya seperti ini ya. Misalnya sudah selesai tadi ya, kita lihat, bisa kita buka di sini seperti ini. Ini ada 7 lembar. Ya, ini tadi ada 1 yang fail, kemudian 2 yang yang warning ya. Nah, itu yang kuning seperti itu. Ya, ini untuk voltage-nya. Kemudian ini untuk suhu ya. Suhunya sama semua ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita sudah dapatkan reportnya. Nanti dari report ini bisa di-share ya. Bisa dikirim dalam bentuk PDF itu misalnya, untuk report dari si teknisi ya ke atasannya mungkin, atau ke bagian administrasi ya, untuk difilekan. Bisa dikirim via WhatsApp atau email dan lain-lain seperti itu ya. Oke, itu untuk yang Genek Cross ya. Selanjutnya ada software lainnya ya untuk Genek One ya. Nanti itu kita bisa lihat analisa dari si baterai ya. Misalnya baterai yang fail tadi,
itu kenaikannya dari waktu ke waktu bagaimana itu kita bisa lakukan analisa di GENEK One. Baik, kita pindah ke GENEK One. Baik, kita lanjutkan untuk aplikasi di GENEK One. Ya, jadi tadi kita sudah lakukan pengukuran menggunakan GENEK Cross ya, menggunakan mobile phone, dan sudah dapat datanya. Ya, data tersebut dapat ditransfer ke GENEK One buat diolah kembali ya. Bisa menggunakan USB cable atau tadi kita sudah share juga ya, bisa di share via WhatsApp kah atau email ya, dikirim datanya. Kemudian data tersebut bisa kita download dan dibuka di PC ya dengan aplikasi GENEK One. Ya, ini kita buka dulu. Ya, oke, kita bisa import datanya, file, download ya. Ini seperti ini, open. Ya, import has completed. Ini kita bisa lihat datanya ya, double klik. Nah, ini kelihatan di baterai nomor 7 tadi sudah kita ukur fail ya. Kemudian di baterai nomor 9 dan nomor 10 ada warning. Ya, jadi kita sudah melakukan 10 pengukuran. Nah, ini seperti ini ya. Kemudian ini bisa kita tambahkan misalnya title-nya ya. Edit title, misalnya pengukuran tanggal ya, tanggal 18 Maret 2021. Oke. Nah, jika kita sudah punya file-file pengukuran sebelumnya, nah ini misalnya saya sudah punya beberapa pengukuran di bulan-bulan yang lalu atau di tahun sebelumnya ya untuk perbandingan. Nah, ini data yang hari ini kita bisa pindahkan ke data yang sudah kita punya sebelumnya, ke folder baterai ya, sini. Nah, kemudian ini kita sudah punya beberapa folder ya. Nah, ini di title-nya Bapak Ibu bisa lihat ini beberapa pengukuran di waktu yang berbeda. Mulai dari yang pertama ini di bulan Maret 2020, Juni 2020, September, kemudian Desember 2020, dan hari ini di Maret 2021. Nah, ini semua data bisa kita select ya, check all ya. Kemudian di open. Nah, kita punya 5 kali pengukuran ya. Ini di yang terakhir yang barusan kita ukur. Kita bisa lihat file yang lain ini di bulan 12, kemudian ini di bulan 9 tahun kemarin, ini bulan 6, ya ini bulan 3 seperti itu. Nah, ini untuk yang grafik kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini kita bisa bikin tren. Misalnya untuk baterai nomor 7, kita klik kanan add trend. Nah, kita bisa lihat di trend di pengukuran terakhir ya, data nomor 7. Ya, ini trennya kapan kenaikan internal resistannya terjadi, seperti itu. Tren ini bisa kita tambahkan ya, misalnya di nomor 10 add trend, dan di nomor 3 misalnya ya, klik kanan add trend. Kita lihat di trennya ini ada 3 grafik ya. Ini data nomor baterai nomor 3, baterai nomor 7, dan baterai nomor 10. Ini bisa kita bikinkan report ya, create report ya. Ini kita bisa tambahkan subtitle atau dan lain-lain, data yang lain. Kemudian trennya, resistansi ya. Ini kalau sudah, kita bisa lihat displaynya terlebih dahulu ya, loading ya. Nah, ini datanya, reportnya gitu ya. Ini halaman 1, halaman berikutnya ya, ini halaman 4 listnya, kemudian ini halaman 5, kemudian ini untuk trennya ya. Kita highlight di 3 baterai ya, baterai nomor 3, baterai nomor 7, dan baterai nomor 10. Kemudian ini bisa di save, bisa Excel, PDF maupun Word. Misalnya PDF report sampel
cancel ya, save. Ya, demikian untuk JNEC 1. Ya, selanjutnya kita akan lihat untuk yang Excel Direct Input Function ya. Oke. Ya, kita lanjutkan untuk Direct Excel Input ya. Jadi dengan software Excel yang ada di mobile phone masing-masing atau di PC masing-masing, ketika sudah connect dengan baterai testernya melalui Bluetooth wireless ya, wireless adapter Z3210. Nah, itu bisa langsung pengambilan data untuk di file Excel-nya. Jadi di mobile phone seperti ini kita bisa buka Excel ya, contohnya ya seperti itu. Kemudian kita nyalakan dulu unitnya. Ya. Oh ya, ini harus kita pastikan untuk untuk direct Excel transfer ini harus dipastikan HID-nya nyala. HID itu Human Interface Device ya. Di baterai tester instruction manual bisa Bapak Ibu lihat. Jadi ini kita off-kan lagi ya. Kemudian kita on-kan dengan pencet dua tombol ya, on off dengan untuk yang wireless seperti ini. Nah, itu ya, backlight-nya kita nyalakan, itu ada HID on ya. Ini bisa di on dan di off kan. Kalau kita ingin connect dengan JNEC Cross, HID-nya di off kan. Ketika ingin transfernya via Excel, ini bisa di on kan. Seperti itu, kita enter. Ya, ini sudah dalam kondisi si HID-nya on ya. Seperti ini. Kemudian kita connect Bluetooth-nya. Ya, kita lihat Bluetooth-nya di sini. Ya, itu detect ya, Z3210. Ya, seperti itu, kita klik. Nah, itu ada bunyi beep ya. Di sini juga di mobile phone-nya juga tertulis connected. Artinya sudah terconnect. Ya, kemudian auto hold ya, jangan lupa dipastikan auto hold untuk syarat bisa transfer data ke Excel-nya ya. Kemudian ini kita kembali ke file Excel-nya. Ya, seperti itu ya. Jadi kita akan pengukuran di baterai ya. Untuk internal resistan, tegangan dan temperatur. Ya, saya pengukur. Ya, kita lihat. Nah, itu langsung tertulis ya di Excel-nya ya. Mungkin bisa dilihat ya. Itu ada 100. Kelihatan ya. Kemudian tuh, belum, saya lupa ini harus di hold-nya harus di klik dulu. Dan ya. Nah, itu keluar dengan baterai yang kedua seperti itu ya. Ya, untuk selanjutnya bisa kita atur di mana saja. Ini hold-nya kita klik dulu. Saya ukur yang baterai yang lain. Ya, seperti itu. Ya, jadi datanya sudah langsung keluar di Excel ya. Ya, nanti tinggal usernya tinggal mengolah ya, apakah mau bikin grafik dan lain-lain. Ya, seperti itu untuk yang direct input ya, direct Excel input. Ya, saya kembalikan ke Bu Mayang. Ya, silakan. Oke, terima kasih banyak nih Pak Rahmat. Kayaknya udah clear banget nih. Berarti udah makin jelas ya Pak Ben. Ya, Saya udah menjelaskan itu tentang BT355. Semoga. Pak Rahmat udah mempraktekkan langsung gimana sih cara penggunaannya, fitur barunya gimana cara penggunaannya. Nah, kita juga udah unboxing.
kayaknya kurang nih kalau kita nggak bikin ini dulu Pak. Wah udah berarti udah banyak nih Pak pertanyaannya nih Pak. Saya tadi perhatikan bagus-bagus pertanyaannya. Dan seperti yang sudah saya janjikan, pertanyaan yang kita bacakan, yang kita jawab, itu akan mendapatkan souvenir dari Hyoki Indonesia. Jadi untuk yang dibacakan pertanyaannya, langsung aja nanti DM ke Hyoki Indonesia untuk kita kontak langsung dan kita kirimkan untuk souvenir dari Hyoki Indonesia. Oke Pak Ben, pertanyaan pertama ya. Kita dari mana nih Pak Ben? Bentar, saya juga sambil baca. Ini ada Roman, hello PR, how are you in Thailand? Oke, ada mungkin ini nih dari Ibu Daniela. Oke. Halo tim Hyoki, saya Nadia Daniela dari Toyota. Mau menanyakan baterai tester ini bisa digunakan sampai kapasitas baterai berapa Ah atau ampere hour. Jadi pertanyaan yang cukup sering juga ditanyakan ke tim kita gitu ya Bu Mayang ya. Jadi kalau di baterai testernya Hyoki itu memang berbeda dengan baterai tester pada umumnya ya. Jadi ketika kita menggunakan baterai tester umumnya ditanyakan itu sampai berapa Ah. Tapi karena di Hyoki itu yang diukur adalah internal resistannya. Jadi memang tidak ada batasan sampai dengan berapa AH. Jadi nggak ada batasan. AH itu tidak berpengaruh terhadap pengetesan. Tapi ada hal yang perlu diingat bahwa yang terpenting di pengetesan dengan menggunakan Hyoki baterai tester itu adalah tegangan si baterainya sendiri gitu. Jangan pernah sampai lebih dari 60 volt. 60 volt ya. Ya betul, jangan ya. betul tegangannya jangan sampai lebih dari 60 volt. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya Ibu Nadia. Salam buat teman-teman di Toyota. Selanjutnya dari Jasmine Amor nih Pak. Jasmine Amor di atas nih kayaknya nih. Oke. Ya? Selamat siang tim Hyoki, saya Jasmine dari PLTU Kalimantan. Saya mau bertanya mengapa baterai tester Hyoki hanya bisa digunakan hingga tegangan 60 volt. Sedangkan produk sebelah bisa sampai 1000 ya. Maksudnya nih, cara untuk mengatasi keterbatasan ini gimana sih? Ya oke. Jadi mungkin di sini ada sedikit miskonsepsi ya. Jadi tentang terutama saya tahu sebenarnya produk sebelah itu. Jadi di produk sebelah itu ya itu sebenarnya satu alat tapi ada dua fungsi Bu. Ya, gitu. Fungsi pertama itu adalah fungsi baterai tester, yang kedua adalah fungsi digital multimeter. Gitu. Nah, jadi yang 1000 volt itu hanya bisa dipakai ketika dia berada di fungsi DMM atau digital multimeter. Nah, sedangkan ketika dia di switch ke fungsi baterai tester ya sama kurang lebih di angka 50 sampai 60 voltan. Jadi jangan salah sangka gitu ya. Nah, itu ibaratnya ya kita beli baterai tester dapat internal digital multimeter gitu. Jadi meskipun itu sampai 1000 tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin ada yang pakai produk tetangga gitu ya, itu jangan pernah mengukur baterai dengan tegangan 1000 volt. Leduk itu nanti. Nah, itu dia bahaya ya Pak ya. Betul, rusak nanti alatnya. Oke, next ya. Ini ada pertanyaan bagus tadi sempat saya lihat. Nah, ini dari Ibu Sri Wahyuni Astuti. Halo Pak Beni, halo juga Ibu. Saya mau bertanya apakah BT3554 itu bisa digunakan untuk mengukur baterai dari EV? Wah, ini sama kayak pertanyaan 3 minggu lalu. Jadi gini, saya ngomongin soal baterai pada EV ya. Umumnya baterai EV itu dibuat atau disusun dari lithium ion battery ya. Lithium ion battery. Nah, jadi kalau kita persempit lagi nih jawabannya adalah bisa nggak sih itu si baterai tester itu dipakai untuk ukur BT3554 ini ya. Itu bisa dipakai untuk mengukur lithium ion battery. Jadi ada dua persepsi nih. Kita ngukur sama judgement. Ngukur itu artinya ya kita ukur aja tahu nilainya. Tapi kalau judgement itu adalah hasil yang kita ukur itu bisa nggak dijadikan patokan untuk menyatakan ini baterai itu masih bagus atau sudah warning atau fail gitu. Jadi jawabannya gini, kalau untuk melakukan pengukuran internal resistance itu mau lead acid, mau lithium ion, mau NiCd atau nikelin metahidrid itu bisa. Artinya alat akan tetap dapat mengukur dengan akurat, hasilnya tertampil di display. Tapi perlu diingat, karakteristik lithium ion battery dengan lead acid itu berbeda gitu. Lead acid battery antara baterai baru
dengan baterai yang sudah soak gitu ya, gitu, itu selisih kenaikan internal resistannya itu signifikan banget, besar, bisa 1,5 sampai 2 kali lipat. Sedangkan pada lithium ion battery antara baterai yang masih fresh ya dengan baterai yang sudah jelek gitu ya, itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari sisi internal resistannya. Itu pertama. Oke. Itu kalau saya bicarakan dalam scope sel ya. Sel. Nah, sedangkan kalau kita bicara tentang baterai pada kendaraan listrik atau EV, umumnya kan itu terdiri dari beberapa sel yang disusun menjadi beberapa pack bahkan. Nah, biasanya karena lithium ion battery ini termasuk baterai yang jenisnya itu butuh penanganan khusus ya Bu Mayang ya, jadi nggak bisa sembarangan gitu. Nah, biasanya di dalam lithium ion battery, terutama di kendaraan listrik itu dilengkapi satu perangkat namanya BMS. Atau dalam bahasa simpelnya ada satu proteksi lah di situ. Nah, ketika kita ukur misalkan tegangan baterai totalnya gitu ya, anggaplah misalkan tegangannya rendah lah di bawah 60 volt, betul alat akan membaca resistansi. Pertanyaannya, benar nggak ini resistansi yang terbaca oleh alat itu adalah internal resistan? Ternyata bukan. Karena apa? Rangkaian proteksi yang ada di BMS tersebut akan menyumbangkan resistansi sehingga dia juga akan menambahkan. Nah, jadi resistansi yang terbaca itu bukan pure resistansi internal resistan baterainya, tapi juga dari efek dari protection circuit yang ada di BMS tadi. Gitu. Jadi kesimpulannya, bisakah? Bisa dalam bentuk sel. Ya, dalam bentuk sel itu bisa. Kalau udah dari dalam bentuk pack, tidak bisa. Kemudian kalau dalam bentuk sel bisa nggak dipakai untuk judgement? Tidak bisa digunakan. Jadi saat ini belum ada teknologi untuk bisa dikatakan untuk menjudge satu lithium ion battery dengan internal resistance. Itu belum bisa. Oke, Pak. Berarti bisa tapi ada note-nya juga betul, gitu ya Pak ya. Betul. Oke, next Pak. Nah Bu Nadia Daniela lagi nih. Apakah Bluetooth dongle-nya harus dibeli secara terpisah atau single, dan voice guidance-nya apakah bisa dirubah ke bahasa Indonesia? Nah, ini mungkin Bu Maya ini tadi sudah sempat singgung sebenarnya ya. Jadi khusus mungkin dari bulan lalu ya Bu ya, sampai dengan akhir September gitu, Hioki Indonesia atau Hioki lah di sini itu kita hanya menjual produk itu dalam bentuk kit. Artinya apa? Setiap pembelian produk itu sudah dilengkapi dengan Bluetooth dongle. Jadi si Z3210-nya itu tidak perlu dibeli terpisah. Sudah langsung siap tempur hajar. Oke ya. Z3554-50 udah include Z3210. Sebentar, ada pertanyaan lanjutannya tadi. Voice guidance-nya. Oh iya, voice guidance. Oke, pertanyaannya menarik sekali ya. Nah, karena apa? Pertama menarik, karena Indonesia itu spesial. Oleh Hioki, Indonesia itu diperlakukan sedikit spesial. Jadi memang saat ini belum bisa. Karena saat ini untuk voice guidance-nya itu masih dalam 2 bahasa. Yaitu bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Tetapi Hioki bocorannya nih sudah ada rencana untuk memasukkan bahasa itu ke dalam voice guidance. Jadi tinggal tunggu saja tanggal mainnya ya Bapak-bapak Ibu sekalian. Ya, ini khusus untuk Indonesia dan mungkin Korea. Nah, nanti Anda dia tinggal akan mengikuti bahasa yang kita setting di smartphone-nya. Jadi itu informasi terakhir. Bocoran yang saya dapatkan kira-kira begitu lumayan. Wah, gimana? Berarti Hioki sayang banget kalau Indonesia ya, sampai dibuatin ya. Betul. Oke. Lanjut lagi Pak, mungkin Pak Benny ya. Saya coba, ini banyak banget ini pertanyaan. Ya, dijual terpisah. Ini Muhammad Fernanda. Oh, ini pertanyaan mungkin sama dengan tadi sekitar mobil listrik tadi, karena terkait dengan lithium ion battery. Saya harapkan Pak Muhammad Fernanda, apa yang tadi saya sempat jelaskan terkait pertanyaannya Ibu Nadia tentang EV baterai itu sudah cukup jelas untuk meng-cover pertanyaan Bapak. Kemudian ini dari Bapak atau Ibu ya? Nur Aisyah. Ya, boleh Pak. Kalau pada saat pengukuran baterai pada posisi live polaritasnya terbalik, apakah akan muncul pada alat, apakah berbahaya? Itu bisa dimunculkan, bisa tidak dimunculkan. Jadi Anda tadi sempat saya singgung ada namanya polarity warning. Jadi kalau kita terbalik, alatnya akan bilang
warning. Oke. Plus minusnya kebalik. Gitu. Apakah bahaya? Tidak. Karena selama perbedaan tegangannya tidak lebih dari 60 volt. Oke. Jadi itu yang perlu diingat. Jadi tidak berbahaya, aman-aman saja Pak. Bahkan kita dikasih tahu, oh kebalik nih Pak. Warningnya. Nah betul, betul sekali. Oke. Ada lagi nggak ya? Ini saya coba cari-cari dulu. Ibu Sri Wahyuni, makasih Ibu atas komentarnya, bagus banget. Ibu Sri Wahyuni dari PJB, saya sudah menggunakan salah satu produk Yoki, saya cukup puas karena produknya bagus. Waduh, makasih banget. Terima kasih banyak, kawan Yoki. Kemudian, oke. Oke, sudah ya Pak ya? Saya pikir sudah cukup. So far ya. Ada lagi yang belum? Oke, sudah cukup ya? Oke, berarti untuk pertanyaan yang tadi sudah dijawab, bisa langsung menghubungi kami di Facebook Yoki Indonesia atau via Instagram juga boleh. Boleh. Di @yoki_Indonesia. Langsung saya pertanyaannya terpilih nih tadi. Nah, nanti kita sebentar Bu, sebentar. Mungkin ada teman-teman juga mau nanya, tapi bingung nanyanya apa ya? Tadi lupa. Nah, boleh saja nanti teman-teman bisa hubungi kami, kirim entah itu via Facebook di sini, di komen lagi, nanti insya Allah saya jawab. Atau di YouTube boleh, email boleh, banyak lah. WhatsApp pun juga boleh. Silahkan saja. Nanti insya Allah kalau itu saya jawab. Nah, langsung aja di email juga bisa, di WhatsApp boleh. Pokoknya semuanya kita ada ya Pak ya, kalau masih penasaran nih. Oke, nextnya. Nah, ini nih yang pasti ditunggu-tunggu. Yoki Indonesia juga sedang ada promo untuk pembelian produk-produk Yoki yang dilengkapi oleh wireless adapter Z3210. Oke, kita coba lihat ya Pak ya. Nah, ini udah muncul nih. Hemat hingga 1.600.000. Waduh. Lagi nih Pak Ben. Betul. Ini waktu yang tepat ya. Jadi bagi bapak-bapak sekalian, kalau memang ingin mencoba fitur terbaru dari BT3554 seri 50 ini, mumpung kita ada promo dengan potongan kurang lebih 1.600.000 rupiah. Ya. Itu sudah dapat produk full set komplit dengan Bluetooth ya, dengan harga yang sangat spesial. Ya, jadi begitu. Udah dikasih include, dikasih potongan harga pula. Iya, mantep lah pokoknya. Itu sampai kapan sih Pak? Itu sampai 31 September. 31 September. Nah, masih ada waktu ya sampai bulan September. Jadi langsung aja kalau misalnya tertarik. Apa aja nih? Ternyata bukan cuma BT3554 aja. BT3554 minus 50, bukan cuma itu aja. Tapi ada beberapa produk ya Pak. Kurang lebih ada 6 produk yang mendapatkan diskon. Pertama ya itu yang tadi BT3554 minus 51 ataupun 52 itu mendapatkan diskon hingga 1.600.000. Kemudian apalagi Pak Ben? Ada insulation tester ya, betul. IR4057 ini adalah insulation tester 1 kW. Ini pun juga sudah dilengkapi dengan wireless Bluetooth adapter, jadi langsung siap tempur dengan harga yang spesial juga. Jadi kita berikan diskon kurang lebih 900.000 ya potongannya, gede banget ya. Ya, ini Anda sudah bisa mendapatkan produk ini. Kemudian ada juga claim on earth tester ya. Ini adalah produk yang kalau di Indonesia saya pikir sudah banyak banget yang pakai gitu ya di seri-seri sebelumnya. Dan kalau dulu di seri sebelumnya itu selisih antara harga Bluetooth dan non Bluetooth itu cukup signifikan, lumayan ya. Tapi di seri yang 50 ini sudah amat sangat tipis banget bedanya gitu. Oleh karena itu daripada kita bedakan ya udah kita kasih aja sekalian, kita berikan maksudnya kita buat dalam bentuk kit ya, sehingga ini sudah include Z3210 Bluetooth adapter. Dan menariknya lagi sudah harganya mepet, kita kasih diskon lagi sebesar 1 juta rupiah. Wah, mantep kan? Apalagi sampai September nih. Betul sekali. Dan yang terakhir pasti ada parameter juga yang banyak dicari juga nih parameter. Yaitu CM4002 dan CM4003 AC Lick Current High Tester. Nah, ingat ya, promonya hanya berlaku hingga September 2021. Betul sekali. Bukan 2022 ya. Kepanjangan. Kepanjangan. Nah, apabila kawan Hioki ingin mendapatkan promo khusus ini, kawan Hioki dapat menghubungi kami melalui info-indo@hioki.com.sg atau melalui WhatsApp di nomor 0811
1191873. Nah, karena kita juga kan prinsipal ya Pak, Betul, di betul. Indonesia. Jadi nggak usah khawatir ya Pak. Nggak perlu khawatir. Bapak-bapak ada pertanyaan, ada keluhan, atau pengen ngobrol-ngobrol, konsultasi apapun, silahkan hubungi ke email yang tadi disebutkan oleh Bu Mayang. Bisa juga WhatsApp, itu silahkan. Bebas. Kantor kami ada di Jakarta, ada di Grahamir, Jakarta. Atau bapak-bapak mau main ke sini, boleh. Tapi janjian dulu ya Pak ya. Takutnya ya kan sekarang kita lagi kemudian ada pembatasan juga. Tadi nanti janjian dulu, insya Allah kita senang banget kalau yang mau datang ke sini. Yes, oke nih. Ini nggak terasa nih sekarang udah jam berapa? Udah hampir 2 jam ya. Betul Udah hampir 2 jam nih kita menemani kawan semua. Jangan lupa untuk join sesi selanjutnya dari Facebook dan YouTube Live Hyoki Indonesia. Betul Kemudian sekali. juga jangan lupa juga untuk like Facebook Hyoki Indonesia. Ya. Follow juga Instagram @hyoki_Indonesia. Dan juga kita ada juga website www.hyoki.co.id untuk mengetahui update terbaru dari Hyoki. Iya, dan juga masih banyak sekali produk-produk Hyoki yang nanti akan kita share ke bapak-bapak ibu sekalian ya. Masih banyak banget. Harus pantengin terus ya sosial media kita. Betul sekali. Oke, mungkin saya, Pak Beni, Pak Rahmat. Oke, Pak Rahmat sudah. Kita pamit undur diri. Oke, dadah. Oke, Pak. Ya. Terima kasih. Jaga jarak. Ya. Oke. Jangan lupa pakai maskernya. Betul. Dan salam sehat selalu. Oke. Sampai jumpa.